Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan rumah tangga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telok. Karena itu baik kita bersama-sama mempersiapkan diri, menyatakan sikap hormat di hadapannya dalam hendak beribadah. Mari sama-sama berdiri, kita mengangkat pujian dari kitab Mazmur nyanyian rohani nomor 1 bait pertama sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terangi hati pikiran kami, ya Allah Bapa di surga. Dalam kami hendak membuka, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang adalah dasar dari persekutuan kami pada saat ini. Mari Tuhan menguasai hati pikiran kami, sekali lagi menguasai setiap tempat yang menjadi wadah peribadahan kami pada saat ini, sehingga dengan demikian firman-Mu akan benar-benar menguasai hati pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Filemon pasal pertama. Kitab Filemon pasal pertama kita akan membaca mulai dari ayat 17 sampai 22. Kitab Filemon pasalnya yang pertama,
Kita akan membaca mulai dari ayat 17 sampai 22. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan Hari Reformasi Gereja. Minggu lalu ya, melalui pertukaran pelayanan mimbar oleh PGI, khususnya PGIW Sulselbara, kita bersama-sama merayakan Hari Reformasi Gereja tanggal 31 minggu yang lalu. Ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berbicara soal reformasi gereja, mungkin yang pertama muncul dalam pikiran kita adalah sosok yang berjasa yang memang sangat terkenal dalam reformasi gereja, yaitu Martin Luther, juga Calvin, juga Zwingli. Ya, mungkin itu yang kita pahami, itu yang kita tahu, tokoh-tokoh reformasi gereja. Tapi Bapak Ibu mungkin kita sepakat, ya. Mungkin kita sepakat kalau saya mengatakan bahwa yang masuk kategori tokoh reformasi gereja juga adalah Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus yang kita jumpai dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Ya. Beliau ini mampu memediasi seorang Filemon dengan Onesimus. Ya. Filemon ini Bapak Ibu di zamannya Rasul Paulus, ya. Dia ini adalah orang yang sangat populer, dia sangat terkenal, dia kaya raya, punya jabatan. Dia punya hamba atau pembantu yang bernama Onesimus. Ya. Onesimus lari dari Filemon. Ya tahulah Bapak Ibu saudara-saudara, seorang hamba, seorang pembantu. Ya apalagi kalau mungkin melakukan kesalahan pasti takut, segan untuk berjumpa lagi dengan atasannya, dengan tuannya ya. Onesimus ini lari dari rumah Filemon, tuannya, atasannya pada saat itu. Dan ketika dia lari, dia menjumpai Rasul Paulus yang pada saat itu sedang ada dalam penjara. Kita tahu bersama Rasul Paulus ada dalam penjara karena Injil, ya. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dia curhat, dia berbicara banyak, dia bertukar pikiran, dan saat itu juga Paulus meminta Onesimus, ya, terimalah dia, terimalah Onesimus kembali, sekalipun dia sudah lari, ya, sekalipun sudah mengecewakan, mungkin ada kesalahan yang fatal dilakukan, tetapi terimalah dia. Jangan terima dia sebagai hamba lagi, sebagai pembantu lagi,
tetapi terimalah dia sebagai saudaramu. Ya, ini bukan perkara yang mudah Bapak Ibu, apalagi bagi seorang Filemon. Orang besar pada saat itu, orang yang sangat populer, dan juga mungkin orang yang sedang kecewa kepada Onesimus. Ini bukan perkara mudah yang bisa dilakukan oleh seorang Filemon. Mau menerima begitu saja, bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai seorang pembantu, tetapi sebagai seorang saudara. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Sebab jika Filemon mampu melakukan itu, maka itu berarti Filemon berhasil mengangkat seorang Onesimus, memberdayakan seorang Onesimus, memberi nilai kepada seorang Onesimus. Tidak lagi dalam kapasitasnya sebagai pembantu, sebagai asisten, sebagai orang nomor 2 dan lain sebagainya, tetapi sebagai saudara dalam Tuhan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, ini bukan perkara mudah yang bisa diterima begitu saja oleh Filemon. Rasul Paulus mampu memediasi, memberi pemahaman kepada Filemon, berdoa bersama, berserah kepada Tuhan, sampai dia betul-betul mampu menerima apa yang ditawarkan oleh Rasul Paulus. Dia menerima kembali Onesimus masuk dalam rumahnya. Tidak lagi sebagai pembantu, tapi saudara, sebagai saudara. Ini terlalu luar biasa Bapak Ibu. Ini bagian dari reformasi. Mengubah pola pikir. Dan ini dilakukan oleh Rasul Paulus bukan dalam keadaan saat dia tenang-tenang, tapi saat dia dalam penjara, dia masih mampu memediasi. Dia masih mampu mereformasi pikiran seseorang. Terlalu luar biasa, dan ini tidak mudah dilakukan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, tokoh reformasi gereja yang sangat terkenal itu adalah Martin Luther. Dia masih sangat muda tempo itu. Martin Luther mampu melakukan reformasi gereja. Ini bukan perkara mudah. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Dia dalam sehari bergumul, berdoa 4 jam di hadapan Tuhan. Ya, dia bukan asal berdoa. Dalam sehari Martin Luther berdoa di hadapan Tuhan paling kurang 4 jam. Ini tidak sekedar berdoa Bapak Ibu, tapi betul-betul berlutut memohon Tuhan mengambil alih hati pikirannya, memberikannya kekuatan, memberikannya hikmat, supaya dia mampu melakukan apa yang betul-betul berkenan di pemandangan Tuhan, mereformasi gereja ketika gereja pada saat itu sudah mulai diperciki oleh politik kekuasaan dan lain sebagainya. Martin Luther yang masih sangat muda pada saat itu berani, sekalipun besar risikonya, menentang orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, orang-orang dekat dengannya, bukan perkara mudah. Tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Martin Luther bersama dengan teman-temannya berjuang untuk mengembalikan gereja pada posisi yang sesungguhnya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Sekalipun bukan tanpa tantangan, bukan tanpa risiko, dia berjuang sekalipun masih dalam penjara untuk mengubah pola pikir seorang Filemon saat itu. Ya. Untuk membawa Filemon mengenal Tuhan secara benar. Sebab di dalam Tuhan, di dalam Kristus, tidak ada lagi hamba dan tidak ada lagi budak. Kita semua sama-sama. Tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang lebih di bawah. Ya. Hanya pekerjaan saja yang membedakan Bapak Ibu. Hanya tugas tanggung jawab saja yang membedakan. Posisi semua manusia sama di hadapan Tuhan. Dan itu yang dijelaskan, yang dikemukakan oleh seorang Rasul Paulus kepada Filemon. Ya.
Sehingga Filemon mampu merendahkan hati serendah-rendahnya dan menerima kembali Onesimus masuk dalam rumahnya, bukan lagi dalam status pembantu tapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di zaman sekarang tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan hidup hampir boleh dikata terus bersanding dengan kehidupan kita. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melakukan pekerjaan Tuhan. Selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai mediator. Di mana ada kelalaian, di mana ada pertikaian, di mana ada kebencian, di mana ada kesalahpahaman. Ya, mari hadir sebagai mediator utusan-utusan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Terus nyatakan kemuliaan Tuhan sekalipun bukan tanpa risiko, bukan tanpa tantangan. Ya, tapi memang Tuhan mengutus kita ke tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaannya dengan berbagai bentuk konsekuensi. Selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Allah yang mampu membawa terang. Ini tujuan kita. Ya, ini tujuan Allah menempatkan kita di tengah dunia. Kenapa gereja ada di tengah dunia? Kenapa Allah masih mengizinkan gereja ada di tengah dunia? Kenapa Allah masih mengizinkan kita ada di tengah dunia? Supaya Injilnya terus diberitakan. Khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang hina, kepada mereka yang hilang, kepada mereka yang terpinggirkan. Ada banyak Onesimus yang membutuhkan kasih sayang kita. Sehingga dengan demikian, semua orang di muka bumi ini merasa dipedulikan, dianggap sama dengan kedudukan kita. Tidak ada lagi hamba, tidak ada Tuhan, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Ibrani. Kita semua adalah hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, Tuhan memberkati firman-Nya, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 146. Di samping itu kita memberikan korban syukur dengan malaikat.
Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami diizinkan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sebab isi hati-Mu itulah yang selalu melunakkan hati kami, mencairkan hati pikiran kami. Firman-Mu itulah yang selalu menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kami, khususnya dalam kami menghadapi berbagai bentuk tantangan dan persoalan hidup di muka bumi ini. Biarlah oleh hikmat-Mu Tuhan, firman-Mu ini dapat tersimpan rapi dalam hati pikiran kami. Tidak hanya tersimpan, tapi akan terus mewarnai hati, pikiran kami, perjalanan hidup kami, tindakan-tindakan kami, perkataan-perkataan kami. Tuhan berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, jemaat-Mu yang masih beribadah dari rumah, kami yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini diberkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami, ibadah kami boleh berkenan di pemandangan-Mu. Tuhan akan terus memberkati kami dalam kapasitas kami masing-masing, dalam berbagai bentuk tugas dan tanggung jawab. Mari Tuhan memberkati kami. Terus topang kami Tuhan dari berbagai bentuk ancaman-ancaman mara bahaya, ancaman-ancaman sakit penyakit, ancaman-ancaman halangan rintangan. Hindarkan jauh dari kehidupan kami. Biarlah perjalanan hidup kami akan selalu melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, jemaat-Mu dalam rupa-rupa pergumulan terus kami bawa. Mereka yang masih sakit, masih dalam proses pemulihan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Yang masih dalam suasana duka, terus dihibur, dikuatkan Tuhan. Dalam berbagai bentuk permasalahan hidup, Tuhan hadir. Dan juga dalam rupa-rupa sukacita, sukacita karena kesembuhan dari penyakit, karena pertambahan usia, karena perbaikan nasib. Tuhan berkati, bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang boleh menyelesaikan studinya. Diberkati Tuhan dalam proses selanjutnya. Sehingga dengan demikian, kami akan selalu melihat dan menyaksikan bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan dan tidak pernah berubah. Bapa di sorga, Engkau terus memberkati pemerintah-pemerintah kami dalam tiap lingkup pemerintahan. Para medis yang juga adalah perpanjangan tangan Tuhan. Diberkati Tuhan. Persembahan syukur yang boleh kami berikan pada saat ini dalam ibadah ini, diberkati Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di pemandangan Tuhan. Karena itu, berkenanlah untuk mengampuni semua salah dosa kami. Terima kami yang berdoa, karena doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani 162.
saudara-saudara, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu pergilah, hadapilah, dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berkati.